Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini di sebelah saya sudah bersama seorang seniman multi talenta namanya Arse Wijaya. Saya rasa pasti masyarakat belakangan ini sudah mulai tahu. Nah, siapa dia? Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perempuan barbar. Nyeleneh ya? Nyeleneh. Nah, ini Punapi Gatre. I'm good. Becek. Pasti harus sepertinya begitu sih, karena Ya. sekarang lagi melejit. Melejit kemana? Ya oke, nah seperti biasa aku mau nanya ini deh, kesibukannya apa sih? Aku panggil beli Arse ya. Masa mau boge sih? Kalau mau gak mungkin kostumnya beda ya? Nanti ya, pas jadi wanita barbar aja ya. Kesibukannya apa nih? Sementara ini sih belum seaktif sebelum COVID ya, masih beberapa kali ada panggilan. Cuman sudah ada mulai untuk panggilan show sama make upin dan beberapa acara nari-nari sih. Kalau lagi begini nih rasanya pasti pemirsa Bali Now belum ngeh gitu loh. Kalau lagi begini nggak ngeh nih pemirsa Bali Now atau masyarakat, tapi mungkin ada yang sudah ngeh gitu loh. Tapi kalau sudah pakai bulu mata yang anti badai yang sampai ke bawah-bawah itu baru, apalagi sekarang ini lagi naik daun nih, Bli Arse ini si perempuan barbar katanya sih. Nah, ini kita sebelum ngomongin masalah perempuan barbar nih, aku mau tanya, basicnya penari kan ya? Ya. Nah, cerita Awalnya dong, penari. cerita pada pemirsa Bali Now. Saya terlahir dari keluarga seniman karena almarhum bapak seniman tari, ibu juga seniman tari, dan ruang lingkup saya di Banjar Belah Tanah itu emang penari gitu loh. Belah tanah di Di daerah. daerah Sakah, Petung Bayi, Jalan Raya Sakah, Petung Bayi. Gianyar. Menari karena everyday melihat kegiatan menari, bukan mau nggak mau sih, merasa terpanggil bahwa menari itu asik. Karena apa? Di zaman saya kanak-kanak tuh dikatakan bahwa saya sering showcase itu loh. Gitu, tahu nggak sih itu senang-senang memberikan sebuah pertunjukan untuk kecil-kecil. Udah mulai menghibur teman-teman gitu. Mungkin ya. Iya, berarti sudah mulai kelihatan deh ininya, Mungkin ini bibit-bibitnya. Bibit. Bibit bisa barbarnya. Mungkin barbar udah mulai sih dari sana. Saat itu udah mulai barbar ya. Berarti memang mulai kecil ya. Ya, kecil. Kemudian secara akademik juga Ya, ini penari apa sekolah tari. sebenarnya waktu itu kenapa saya memilih sekolah di SMKI dan di ISI Denpasar mengambil jurusan seni tari, karena emang cita-cita saya pingin menginjakkan kaki di panggung-panggung seluruh daerah, bahkan seluruh dunia itu loh. Kayaknya ini jalan satu-satunya. Cuman di awal saya punya cita-cita sebagai tour leader. Karena saya basic senang jalan-jalan, traveling, terus senang menyampaikan sesuatu kepada teman. Tahu nggak gini, tahu nggak gini. Cuman karena emang bahasa asing saya emang nggak begitu bagus ya, ke tari. Nah, karena tari itu saya mengenal dunia. Oh, gitu berarti memang basicnya penari gitu, dan kabarnya juga sempat di ini ya, di Bali TV, di apa namanya acara di FTV. Ya. Bisa cerita tuh. Waktu itu dipanggil sama teman, bukan teman, jadi salah satu peserta di BRTV. BRTV tahun 2000, mungkin 2003, 2005 gitu ya. Zaman saya kuliah dulu. Beliau saya mau membantu jadi penari latarnya gini. Soalnya di dalam konsep ini saya harus mengajak penari latar dan ya bla 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 bla. Serius kamu mengajak saya? Jeneng saya lo katos. Karena kan di saat penari latar kan kita nggak boleh menor banget, tapi di dunia tari kan memang ada pengkarakteran makeup khusus. Beda ya. Aduh, masa sih matah gitu jenengku. Iya, akhirnya oke, Bali TV. Dan juga Bali TV itu kayak apa sih, gitu kan pengen tahu juga saat sih ya. itu ya belum tahu. Akhirnya kesini Gladys, saya ketemu ruangan ini sampai ini namanya studio, ini ada briefing dan segala macam. Saya ketemu akhirnya berkelanjutan sampai di akhir berapa season tuh Bali TV ya, lumayan.
Ada 2 tahun, 3 tahun? Pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu Selalu hadir. Selalu hadir. Jumat gladi kotor, Sabtu gladi bersih, hari Minggu tayang waktu itu. Kalau nggak salah pokoknya 3-2 itu saya continue datang. Oh, berarti ini jebolan, tapi bukan BRTV sih ya, Iya. jebolan penari Penari latar latarnya. BRTV. Iya, iya. Gitu. Oke, berarti sejak kecil sudah mengenal dunia tari, kemudian sekolah tari dari SMKI ke Ya, ISI ISI, Denpasar. kemudian menjadi koreografer juga kabarnya. Ya begitulah. Iya, karena mungkin memang arahnya ke situ, Ya, emang kemudian ada arahan. kecimpungnya juga di seni tari kan. Ya. Jadi koreografer waktu itu tarian nasional apa? Karena kita diajarkan dari tari tradisi, Nusantara, modern, kontemporer, jadi ya kancahnya keempat itu. Sebenarnya berkat sekolah di SMKI dan di ISI Denpasar, banyak celah yang bisa saya ketahui di dunia nari, koreografer, sampai make up. Itu semuanya jadi Make saya- up juga. Ya karena dekat-dekat daerah Sukawati, jadi setiap purnama itu kan ada istilahnya moped itu. Di sana saya diundang, yuk bantu. Akhirnya arahnya ke make up wedding, karena kan make up orang moped itu kan 11-12 dengan make up wedding. Hanya saja momennya yang beda. Oh ya. Jadi continue kan jadinya. Memang sih secara kursus itu saya nggak kursus banget, cuman terjun ke lapangan langsung gitu loh. Gitu. Jadi ini pengalaman saat menari, saat masih kecil kemana aja sih? Apakah sudah manggung-manggung? Waktu itu kan mungkin suka show off gitu, suka pamer-pamer tarian. Berawal kalau dari kecil itu baru mengenal cuman ngayah ya, kayangan tiga nari di sudah mulai pura-pura. ngayah-ngayah? Ya, terus berawal dari ngayah-ngayah di pura-pura, tari lepas waktu itu, seret. Akhirnya besar-besar berkelanjutan, saya menemukan bahwa istilahnya noris, nari di hotel-hotel di seputaran Ubud, noris Sanur. Ya, istilahnya. noris waktu itu namanya. Ada orang bilang hotel dan noris. Ngotel, noris. Ya. Nah, ini noris nih. Ya, noris ya, nari di hotel-hotel atau di restoran di jam-jam dinner. Awalnya dari monyet, karena kan ada waktu itu Ramayana, saya jadi monyetnya itu loh, kan masih bocah-bocah kan lucu. Oh, berarti memang sudah petakilan tuh sudah dari kecil ya? Mungkin dari cabang bayi mungkin ya, dari kandungan. Sebenarnya waktu kecil tuh konsen saya 2, seni rupa. Jadi dari nol banget, dari belum saya mengenal dunia tari itu, sosial di masyarakat saya itu pematung juga. Pematung, seret. Cuman cuman duduk aja waktu bengong, nggak ada. Karena saya pengen ketemu orang baru tuh, apa sih yang unik gitu, apa yang Iya. unik. Akhirnya di dunia tari saya ketemu sama penabuh, yang bapak-bapak apa sih, ketemu sama bule-bule. Akhirnya lebih memfokusin dirinya ke penari. Oh, berarti memang udah ngayah sejak kecil ya? Gitu. Pura-pura tuh, hanya beberapa kali aja keluar kecamatan dan keluar kabupaten. Saya mengenal keluar daerah tuh baru mulai SMKI, SMA. Oke. Berarti sebelumnya memang hanya untuk lingkup, tapi itu udah lumayan dari kecil udah mulai tampil Ya, gitu. kurang lebih seperti Tuh, oke. Nah, tadi kita kan sempat ngobrolin nyeletuk masalah perempuan barbar nih. Pemirsa Balinau penasaran nih, tapi kita di segmen kedua nanti mulai membahas masalah perempuan barbar. Apa sih perempuan barbar? Siapa sih perempuan barbar? Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih membahas tentang seni tari, kemudian masih membahas tentang bagaimana sih perkembangan hiburan saat ini di Bali, apalagi saat pandemi, awal pandemi sampai saat ini. Nah, masih bincang-bincang dengan Bli Arse yang si perempuan barbar. Sekarang kita mau bahas masalah si perempuan barbar. Apa sih si perempuan barbar? Nah, ini aku mau tanya nih. Bli Arse ini sekarang tuh sudah semua masyarakat Bali tuh tahu loh. Tiba-tiba boom gitu aja kan. Mulai tampil dengan penampilan yang nyeleneh. Ide itu mulai kapan sih kok bisa sampai karakter si perempuan barbar itu muncul dalam diri Anda? Kalau detailnya sih lumayan panjang banget ya. Tapi singkat cerita tuh sebenarnya tuh semua karena pandemi.
Semua Ya, karena pandemi. semua karena pandemi dalam kurung. Iya. Jadi gini, ketika pandemi, hal-hal yang mengandung keramaian atau yang membentuk keramaian di take down. Iya. Teman-teman semua yang bekerja di luar negeri dipulangkan. Dan termasuk saya, pelaku pariwisata. Iya. Kan pariwisata Hancur, sudah benar-benar mati. di titik kedua trauma saya setelah bom Bali waktu itu. Bom Bali Tusuk. hanya ya paling Ya. parah 6 bulan ya, paling parah Ya, tuh. nah akhirnya semua orang berpikir bagaimana saya bertahan hidup. Jadi mereka itu semua mulai berproses ingin membuka usaha. Iya. Apapun itu, entah itu kuliner, apapun itu, sebisanya mereka bisa membentuk pundi-pundi untuk bertahan hidup. aja. Nah, jadi di awal saya memiliki sosial media itu hanya untuk menyimpan kenangan-kenangan pribadi saya. Nah, dalam artian, saya pernah sini, saya pernah kesini. Itu sebelum pandemi. Ya, nah, tetapi ketika saya memiliki sosial media itu, saya lebih update-nya itu ke memposting dalam story saya itu kegiatan saya, makan di mana, iya. traveling di mana, karena basic saya traveling. Nah, mungkin karena itu teman-teman saya itu mempercayai bahwa tolong dong Berse endorse produk saya. Saya kaget karena memang arah saya bukan ke sana untuk sosial media saya, hanya untuk bersosialisasi bahwa di tempat ini ada ini loh, di tempat ini ada makanan unik ini loh. Nah, kalau orang mau nonton ya silahkan, bodo amat kan gitu. Jadi yang penting saya showcase dalam sosial media. Nah, ketika pandemi itu semua teman-teman yang awalnya tidak bisa memasak, tiba-tiba dia punya usaha kuliner, kaget dong. Kenapa ini? Di awal kamu kan nggak punya basic memasak, demi bertahan hidup. Tolong. Yang nggak bisa masak seketika bisa masak. Ya untuk yang tiba-tiba, ya pokoknya banyak usaha-usaha kecil rumahan yang bangkit dan meminta bantuan kepada teman-teman selebgram. Nah, beberapa dari teman saya mempercayakan ke saya. Saya kaget. Ini arahnya seperti apa? Saya belum kurang tahu bagaimana cara mempromosikan makanan orang, produk orang, itu apakah nyampe atau enggak. Sempat saya tolak dulu. Maaf ya, saya belajar dulu ya. Karena kan orang mempercayai kita, setidaknya kita 2 kali Iya. memberikan istilahnya, Servis lah ya, iya, gitu loh. yang- Walaupun ya kalau dilihat, kalau memang perjuangan seorang selebgram itu kan dilihatnya follower tinggi. betul. Saya follower masih di bawah 5.000 waktu Tapi itu. kenapa mereka percaya saat itu? Nah mungkin karena apa yang saya Postingan lakukan, kali ya? posting-posting. Nah cuman dalam bentuk yang serius ini, saya harus bagaimana? Nah, saya curhat, belajar sama teman-teman yang sudah menjadi selebgram sebelumnya. Oke, saya lihat si A, dia punya packaging yang tampilan sangat cantik banget, bisa nyanyi, jago dulu. Jadi apapun yang dia bawakan dengan bawa produk, walaupun hanya foto aja, bernaik. Ada juga teman saya yang cowok, mungkin karena basically dia itu model, punya wajah face yang sangat menjual banget di sosial medianya dah. Saya lihat tinggal foto atau ngomong, belilah ini gitu loh. Langsung Kan masuk. Nah saya kemana ini gitu loh. Jadi kerinduan saya untuk seni pertunjukan dengan dunia make up fantasi itu saya ungkap sekarang. Oh, karena waktu itu pengalaman di akademik mungkin ya. Ya kan ada tiba-tiba jadi A, tiba-tiba jadi B, tiba-tiba jadi E. Nah, biar lebih nyeleneh itu seperti apa itu. Nah, waktu itu ada iklimnya cross gender. Set yang cewek jadi cowok, ya cowok jadi cewek dalam bentuk istilahnya pertunjukan profesional, entertain. Hiburan. Mungkin saya bawa kiblat saya ke sana untuk mengejar ciri khas. Karena yang diinginkan, karena seniman banyak semuanya. Tapi yang dituntut adalah apa ciri khasmu? Apa ciri khasmu? Apa ciri khasmu dari masing-masing seni yang kamu tahu. Kalau di Penabo ini skillnya, ini. Nah, muncullah karakter si perempuan barbar ini dengan beberapa kalkulasi bahwa kenapa putih banget, kenapa alisnya kemana, bulu matanya kemana, bibirnya kemana, dengan catatan bahwa ini unik dari ciri khas dari Arsati ini.
Berarti memang terdesak pada saat bagaimana caranya mempromosikan barang seseorang harus dengan cara apa. Akhirnya itulah yang karena kenapa tercetus. menjadi wanita yang barbar atau fantasi banget? Karena gini, di selama terjadinya pandemi orang pada stres kan dengan berita yang tiba-tiba peningkatan. Nah, mungkin waktu itu orang dengan segampang mungkin share segala macam tanpa melihat itu akurat beritanya atau enggak. Iya, Di dampaknya TV jadi peningkatan, di sosmed peningkatan. Stres kan, butuh hiburan. Mungkin saya menjadi sosok yang menghibur kalau nggak tengal ya waktu itu. Akhirnya saya buat video dulu waktu ada 2 produk masuk dalam satu perusahaan, kok perusahaan jadinya. Satu produk, cuman dua level itu. Yang pertama saya jadi versi cowok, cuma barbar. Kurang, ratingnya kurang. Saya lihat ratingnya kan. Nah, ketika si perempuan barbar tinggalnya, dan begitu pun masuk. Ada yang biasa aja dah, biasa dah. Yang biasa, banyak orang kok yang versi cowok sih, versi perempuannya mana gitu. Nah, continue hingga detik ini. Oke, because of pandemic. Kurang lebih ya gitu. Kan ya. Cuman waktu itu saya sebenarnya kamu tuh jadi siapa sih sebenarnya? Iya, waktu itu memang belum ada namanya karena Belum ada nama saat itu. belum ada nama. Tapi banyak ini sebenarnya siapa sih namanya? Karena beberapa kali ada acara-acara off air itu dalam bentuk panggung itu. Ini saya sebutnya siapa? Ya kayak tadi itu ngomong wanita barbar itu loh. Karena tiba-tiba saya masuk di segmen jadi anak-anak, tiba-tiba jadi emak-emak, tiba-tiba jadi bajang desa. Cuman setting make up tetap sama seperti itu. Yang bedanya adalah hiasan rambut sama hiasan rambut. kostum. Cuman karakternya tetap yang barbar begitu. Barbar, tetap barbar. Nah, itu di awal pandemi akhirnya tercipta itu, tapi belum ada nama. Tapi di akhir-akhir ini, nah sepertinya ini apakah di akhir pandemi kita nggak tahu ya, tapi Semoga akhir ya. semoga kita berharap begitu. Tiba-tiba kok muncul lagi karakter yang lebih barbar, aku rasa loh. Bener, lebih barbar, yaitu Luh Pucuk. Karena saat tampil di PKB beberapa waktu yang lalu, itu si perempuan barbar ini sudah dinobatkan menjadi Luh Pucuk. Dan benar-benar membuat viral banget itu bisa cerita tuh pada pemirsa Balinau. Oke, kembali kita ngomongnya semua karena pandemi ya. Walaupun ada beberapa kegiatan saya untuk endorsement produk-produk, tapi jati diri saya adalah seorang penari. Saya merindukan tubuh ini bergerak, tubuh ini showcase di panggung, tubuh ini ingin ditonton semua orang. Waktu itu saya ketemu sama teman-teman, kenapa kita nggak buat bondres saja ya? Siapa tahu setelah ini kita jadi seniman bondres, ya lumayan. Karena kan kita dituntut sebagai seniman tuh ada perkembangan yang harus kamu tampilkan ya, nggak mentok itu aja itu loh. Dilihat personil, lumayan over. Kenapa kita nggak buat arja aja? Kalau arja dipotong menjadi bondres atau premon masih bisa. Tapi ketika kita membentuk bondres atau premon, tiba-tiba untuk membentuk arja kita harus cari personil lagi kan. Nah, oke, kita buat arja. Tapi latihannya di mana? Kita cari seniman arja karena waktu itu ruang lingkup kita Gianyar, kita datang ke maestro seniman arja Nini Chandri di Singapadu. Kita datang. Satu Nini ya, ini ada apa ini? Kita mau latihan arja. Latihan arja. Mau pakai pentas di mana? Kan karena pandemi kan. Nggak, kita iseng aja buat dulu. Buat ini momennya kapan? Kita belum ketemu kok momennya kapan. Yang jelas kita latihan arja biar ada kegiatan. Itu di tahun berapa? Di awal pandemi, di 2019 pertengahan. Setelah nyepi itu loh. Akhirnya awalnya kan maestro ini Nini Chandri ini meragukan karena saya lihat ekspresinya kaget itu tiba-tiba pandemi latihan. Biasanya kalau orang kesana latihan ke Nini itu seniman-seniman teman-teman saya latihan itu dalam rangka ini mau latihan karena bulan depan mau ada ini. Nah, tiba-tiba yang kita datang hanya latihan tapi tidak tahu kapan untuk apa. Oke, coba satu-satu akhirnya terbentuklah. Ini jadi ini. Saya hadir sana tuh hanya sebagai soal penelitian itu loh.
proses Arja itu kayak apa sih? Nah, akhirnya kegiatan ini pentas dalam rangka Hari Tari Sedunia di 2020. Pentas. Dan waktu itu Arsa, kamu rajin ngantar teman-teman tapi kamu nggak ikut. Nggak, memang basic saya belum bisa nyanyi. Kan Arja kan harus vokal. Itu beli Arsa memang belum. Hanya saya ingin memperhatikan bahwa ini Arja, dia. Akhirnya Nini mengarahkan saya, kamu kan punya karakter unik setiap endrasmu. Kita buatkan skenario bahwa ada sesi banjar-banjaran yang masuk. Masuklah si perempuan babar. Gitu. Masih belum ada nama. Belum ada nama waktu itu. Nah, tetap akhirnya itu terbentuk Arja dari Napak 7, komunitas teman saya. Akhirnya itu waktu itu perannya kalau yang cewek, ya cewek, cowok. Gitu loh. Arja kan awalnya terciptanya semua penari cowok semua. Waktu itu di awal-awal ada seni tari itu kan wanita tuh belum boleh nari. Gitu loh, hanya cowok aja. Yeah. Ada kita membentuk lagi Arja yang kedua, Arja cowok, Arja lanang khusus. Nah, itu pentas dan akhirnya ketemu PKB yang kemarin kita ajukan, akhirnya kita lolos ini memberikan nama Luh Pucuk. Luh Pucuk. Ya. Nah, berarti di saat pandemi yang PKB kemudian yang di saat PKB baru muncul Luh Pucuk. Luh Pucuk. Karena kan karena kita ada sesi ketika kita ketemu raja tuh, panjang oleh hijau, panjang oleh hijau. Akhirnya entah waktu itu kenapa Nini bisa refleks ngomongnya. Nah, bahkan identik kalau perempuan itu kan namanya bunga-bunga itu loh. Ya, karena ada ya. penyamaran dari si mantri manis ini menjadi perempuan, ingin mencari istrinya yang hilang. Dia namanya Niluh Sari gitu loh. Terus saya sebagai pendampingnya siapa? Udah Bang, Madan Luh Pucuk. Terbawa Luh Pucuk karena kan kadang ngomong di panggung Luh Pucuk sampai beberapa teman-teman yang memiliki YouTube itu dan TikTok ya Luh Pucuk sampai nanti dia Luh Pucuk. Akhirnya Luh Pucuk boom banget. Itu sebenarnya karakternya Luh Pucuk tuh antagonis atau apa sih di sini? Kalau saya mengkotak-kotakkan sih dia lebih arahnya ke fleksibel sih sebenarnya. Dia kadang gimana? Sebagai wanita desa masuk ke ibu-ibu eksekutif masuk, ke anak-anak masuk, mungkin saya menyesuaikan ke skenario yang dibawakan. Oh, berarti multi ya, multi karakter. Ya, karakternya memang tetap si barbar, tapi lebih spesifiknya multi gitu ya. Jadi bisa antagonis, bisa protagonis, atau mungkin bisa sebagai penengah juga. Gitu. Cuman menguncinya di make up. Cuman Make-upnya yang membedakan kan? kadang-kadang kadang yang pakai wig yang kayak selebritis, kadang yang sanggulan itu. Mungkin yang bedanya itu di bagian riasan kepala sama dress. Oh, berarti setiap karakter yang akan diperankan itu beda payasan ininya. Kalau wajah tetap lah ya. Tetap itu udah tak kunci dengan bulu mata sampai ada cerita nih. Nah, sebelum kita ngobrolin gimana sih respon keluarga, sampai katanya ada netizen nih yang sampai nge-DM atau gimana tuh? Macam-macam sebenarnya. Ya, salah satunya yang unik deh. Yang unik awalnya nggak kenal, tiba-tiba nge-DM, Liarsa, saya dari mamanya ini. Iya, ada apa ya? Nggak cuman mau cerita aja sih ke Liarsa bahwa berkat Liarsa anak saya tuh nggak berani ngambil handphone saya. Kenapa? Kenapa dong? Saya pakai wallpapernya Liarsa, fotonya Liarsa pakai di wallpaper. Dengan bulu mata yang anaknya ketakutan jadi nggak mau ngambil handphone. Oh, berarti untuk nakut-nakutin anak kecil mungkin bisa. Seperti itu ya. Berarti itu ya. Ya, dan banyak lagi. Pokoknya yang unik-unik sampai ada manfaatnya lah ya si perempuan barbar ini ya untuk mungkin untuk anak kecil, untuk masyarakat di luar sana yang kadang-kadang kita nggak kepikiran gitu ya. Oke, luar biasa ya pemirsa. Oke, kita nanti lanjut di segmen ketiga, nanti kita ngobrolin masalah apa. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih di Bali Now dan masih bersama perempuan barbar alias Bli Arsa. Aku kalau udah ngomongin masalah perempuan barbar ini luar biasa karena aku setiap lihat tayangannya tuh nggak berhenti ketawa gitu, kok bisa-bisanya seperti ini perempuan ini begitu loh. Antara ketawa sama emosi. Iya, kalau aku dalam hatiku saat pertama tuh pengen ngeremes gitu loh, apalagi
sing bisa ngoyong kayaknya ya. Cicilan. Pecicilan, petakilan, aduh, pokoknya udah kayak apa ya. Nah itu pasti apa ya tanggapan, aku pengen nanya nih tanggapan keluarga, kemudian tanggapan kerabat, ya yang di lingkup ini dulu lah. Bagaimana sih melihat melihat tingkah lakumu gitu? Kalau tanggapan, keluarga saya sangat mendukung apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan di dunia kesenimanan. Yang jelas skupnya masih dalam logika, etika dan estetikanya. Ya karena kita melihat kan kita dunianya ketimuran. Ya walaupun dalam bentuk kesenian itu bebas, tapi karena kita ngomongnya di dunia ketimuran, kita terbingkai bahwa berkesenian itu ada logika, etika dan estetikanya. Sejauh masih positif dan sejauh masih bisa menampilkan sesuatu yang sekiranya bisa ada sesuatu yang saya tampilkan, why not itu loh. Jadi keluarga saya sangat mendukung. Bahkan di beberapa kali saya endorsement visit ke lokasi-lokasi, kayak kemarin saya sempat endorse di hotel, promosi hotel atau sebuah restoran. Itu sampai keluarga besar saya undang karena pengen bisa nggak keluarga besarnya biar saya datang tuh biar terlihat kesannya ramai. Itu ada ipar saya, ada ibu saya, adik kandung saya, keponakan saya. Ya inilah saya itu loh. Ketika saya di kamera atau di syuting saya seperti ini, di asli desa seperti ini. Gitu. Jadi keluarga mendukung. Cuman terkadang dari keluarga atau orang tua saya itu memberikan kayaknya ini bisa diginiin deh. Kok saya lihat dari syuting awal di produk ini kamu ada kesamaan. Tolong dong bedain. Nah, saya mendapatkan itu dari keluarga saya. Oh, mensupport justru ya. ya. Mentok kayaknya kamu ngomongnya udah. Mungkin di sini kamu edisinya ngomongnya logat leleng. Mungkin di sini kecoa kelungkung. Kan lebih unik ketika kamu ngomongnya ini coklat. Oh, ini ngomongnya anak-anak. Coletehmu anak-anak, tapi kamu masih ada yang perempuan barbar edisi dewasanya. Kadang saya disuruh seperti itu. Oh, justru keluarga mendukung, mensupport, malah mengarahkan kan? Maka beliau-beliau dan mereka adalah saksi saya, kegiatan saya. Ini loh saya. Bahkan ya, ingat kan, ntar kan syuting katanya. Kalau memang dari orang tua saya free, ikut ngantar. Kalau enggak ya emang saya sendiri. Berarti memang dari keluarga justru mensupport karena memang tahu ini memang entertainment, kemudian hiburan dan penghidupan di arah yang benar juga sih. Cuman kalau kita berbicara ke dunia entertain, kita tidak bisa memaksakan bahwa apa yang kita lakukan itu disenangi oleh semua orang. Betul. Ya kan? Iya. Yang kan saya yang menjadi luh pucuk. Kadang di masyarakat kita menjadi diri kita sendiri aja kan ada masih yang suka dan tidak. Betul. Gitu loh. Mungkin kalau berarti ada pengalaman dong sesuatu yang Beli Arsel lakukan ini membuat orang mungkin sirik atau bahkan membuli. Pernah nggak kejadian sampai dibully begitu? Oh, kalau masalah dibully sih, karena sekarang orang kan ngomongnya bebas banget di sosmed. Iya. Itu ngomongnya nggak kira-kira. Sudah ada gambaran lah sampai seperti itu. Kadang saya, kamu nggak malu jadi cowok kok berubah jadi perempuan yang sangat tit. Sampai ada ngomong ini, memalukan Truno Bali aja lo, nggak ada lo Truno Bali itu gitu. Ketika dia cowok jadi cewek dan tingkah lakunya seperti ini. Mending kamu keluar aja ke negara tetangga bernaung di sana karena cross gendermu seperti ini. Cuman kalau dari saya sudah terbiasa dibully dari SMP. Oh ya? Kenapa saat itu Ya, SMP udah dibully? Kita ngomongnya gini, sebagai seorang penari yang waktu zaman saya SMP itu masih 90-an itu kan, penari nggak begitu banyak banget. Nah sekarang penari tiba-tiba yang senyum, agak gemulai itu, kan dilihatnya Oh, sudah mulai. apa lo cowok nari kayak perempuan, lo cowok every day. Oh, berarti memang sudah bulian lah ya itu. Ya, walaupun awalnya sempet down, tapi almarhum dari bapak saya mengatakan bahwa ini, ya emang orang bebas membuli kamu, tapi apakah kamu harus sakit hati atau drop gitu? Bisa kok balas, bukan berarti kamu balas dengan baku hantam. iya betul.
balas dengan karya yang bisa kamu ciptakan. Jadi itu dengan cara itu. Dan waktu itu saya mengharumkan nama sekolah juara 1 untuk tingkat lomba tari gitu loh. Jadi awalnya mereka membuli saya tuh di akhir tahun ajaran di kelas 3. Masih kan zamannya kelas 1, 2, 3 Iya. SMP. Sekarang kan udah kelas 9, 10. Jadi mereka mengerti bahwa ini dunia penari itu memang dunianya seperti ini. Kita juga tidak bisa memaksakan dunia penari ke dunia kamu. Iya, betul. Ini kan sebuah hak dari masyarakat bahwa ini persembahan dari kita, kalau emang suka oke. Apresiasi, kalau nggak suka ya mau gimana lagi, kita udah maksimal gitu. Jadi dari SMP itu udah boleh. Dan ketika menampilkan sosok perempuan barbar ini sampai Siluh Pucuk ini, saya udah siap mental dulu bahwa ini bahkan seperti ini arahnya. Jadi ya kadang sampai netizen tuh ngomong kasar-kasar, ada beberapa oknum yang membela saya. Saya nonton orang perang di sosial media saya. Oh, ada netizen lain yang Yang pro sama saya. mereka yang berantem di Kadang di media kalau sosial. emang kamu nggak ngerti tentang seni pertunjukan Bali, ya jangan komen di sini. Saat tahunnya Anda tuh orang luar. Iya. Jangan lihat mentahnya. Pelajari, kalau emang nggak suka seni, ya jangan gini ngomongnya tuh. Kalau emang nggak suka, mending kayak kamu nonton channel TV, ya ganti channel aja, selesai. Gitu kan? Iya, betul. Cuman yang bikin saya terharu adalah dari 100 komen ada 3 komen yang membuli saya, tapi yang 7 ini bergiring ke membela saya. Saya nonton, bahkan coba ada, kamu kok nggak balas, malah kamu lagi. Yang kenapa saya kembali kayak orang bodoh dulu, saya lawan padang. Tapi setidaknya gini, dia sangat memperhatikan karya saya. Sampai sebisanya Mengikuti. dia meluangkan waktu untuk komen dalam bentuk ngebully. Iya, iya. Berarti dia sangat memperhatikan saya kan? Betul. Mengikuti Iya, berarti. mengikuti kan gitu ya. Gitu loh. Iya. Berarti betul-betul memang perjalanan karir Bli Arse dari justru dari SMP sudah merasakan bulian sampai sekarang pun tetap merasakan bulian ya. Dari saya mungkin gini, oke, saya berkarya, kamu membuli, biasanya yang membuli itu kayaknya nggak pernah punya karya. Ya, justru begitu ya. Iya. Mungkin kalau sama-sama punya karya, nggak gitu ngomong. Dia lebih menghargai justru. Iya. Nah, lebih sih seperti itu. Iya. Pokoknya kita positive thinking aja. Kita berkarya sebaik-baiknya, kita persembahkan untuk penikmat. Ya. Kalau yang tidak bisa menikmati ya sudah, tidak usah melihat kita gitu. Nah, dalam perjalanan karir itu mungkin dari kecil ya sampai sekarang dewasa, kemudian sukses lah ya, dikatakan sukses sekarang. Siapa saja sih yang berjasa? Pasti tidak 1-2 orang saja yang berjasa dalam karir Bli Arse. Bisa cerita ke pemirsa Bali Now ini, siapa saja orang-orang tersebut? Kalau di balik suksesnya saya itu yang jelas yang pernah bertemu orang tua, Pasti ya. ibu. Cuman yang bikin saya rindu itu adalah ketika si perempuan barbar ini muncul ini tanpa disaksikan oleh bapak saya, karena bapak saya sudah meninggal Tahun? 2015, sorry. Oh, 2015 ya. Jadi kan karakter muncul. Nah, cuman dari awal sudah orang tua saya banyak bercerita bahwa ini kekayaan alam, ini kekayaan budaya, ini kekayaan seni. Setidaknya tolong warisi, kembangkan dan lestarikan. Ketemu sampai di kampus dan guru-guru SMKI, beberapa juga beliau-beliau termasuk ada yang sudah almarhum, seniman-seniman alam itu loh. Iya, betul. Bagian juga, Ya. bagian juga itu semua guru, Ya. sampai ke beberapa dosen-dosen, seniman-seniman alam, Ya. dan di perkembangan terakhir ini, bukan terakhir ya, di sesi Arce ini dari Ninik Chandri gitu Iya. loh. Jadi yang kemarin saya bernaung di teater Bali Agung bersama Bapak Made Sidyo dari Bono. Terus yang melahirkan saya sebagai sosok penari rakyat itu almarhum Pak Mancerita. Beliau almarhum yang membentuk saya. Udah jangan dari itu Liu masih banyak para penari yang bisa menarikan itu. Sekarang yang rakyat ini langka. Almarhum yang mengarahkan saya. Dengan karakter yang Rakyat. Waktu itu masih rakyat cowok. masih rakyat cowok. Karena rakyat cowok itu semakin kesini semakin gampang dicari. Oke, saya udah pernah
di sesi tersebut. Kenapa saya nggak cari sesi lain? Kayak gini, kayak mendaki gunung, kalau udah di titik puncak kita tancapkan bendera kemenangan, kita harus turun lagi karena popularitas kita kan naik turun. Iya. Apakah kita turun dalam satu gunung? Kayaknya masih ada gunung yang lain. Mencoba. Mencoba lagi. Gitu loh. Cuman yang terbingkai dari pesan orang tua saya adalah ikhlas, disiplin, membuka diri untuk bertanya, Iya. bermasukan. Iya. Gitu. Banyak istilahnya, jangan happy atau jangan tinggi karena pujian, jangan down atau rapuh karena Bulian. betul, iya. Betul, aduh, berarti memang sebuah perjalanan karir itu tidak mudah kita lalui ya. Untuk mencapai puncak itu pasti ada kerikil-kerikil yang harus kita nikmati, setajam apapun kita nikmati. Yang penting kita memang semangat untuk terus berkarya dengan baik gitu. ya intinya dalam proses saya berusaha ikhlas, berusaha menjadi sosok yang menyenangkan dan semaksimal mungkin. Betul, itu yang harus. Karena kalau mungkin bisa cerita, ada penonton itu bagi saya makhluk atau individu yang sangat egois. Kenapa begitu? Jadi si penonton ini sebenarnya nggak mau tahu bahwa Anda yang tampil itu mau habis sakit, habis putus pacaran, ada problem apa di rumah. Ketika Anda harus dibangun, Anda harus profesional. Iya. Itu yang dituntut ke kita kan. Iya. Jadi misalnya di backstage kita habis problem. Tiba di panggung apakah kita menyerahkan itu? Enggak. Iya. Kita harus menjadi sosok yang lain. Karena kan penonton menuntutnya ya saya duduk di sini meluangkan waktu untuk menonton Anda. Ya Anda harus maksimal bersama untuk kita. Kan gitu jadinya. Iya, Nah, itulah yang membentuk saya menjadi bukan menjadi orang yang profesional, masih belajar menjadi orang yang profesional. Karena setiap detiknya kita ketemu dengan iklim-iklim yang baru, masyarakat yang, karena masyarakat Bali belum semua tempat saya pentaskan. Belum Karena semua tiba-tiba di Beleleng gini iklimnya, di Karangasem ini iklimnya. Bahkan ada di pelosok-pelosok lagi belum gitu loh. Belum ya. Ini sedang proses akan ya. Ya setungkara ya. Karena emang saya pengen ketemu dengan semeton-semeton Bali itu seperti apa Iya, sih? harus menyentuh sampai ke pelosok-pelosok. Kadang-kadang mereka hanya bisa menonton, tapi kadang-kadang pengen ketemu belum. Nah, dari sekarang nih startnya sudah mulai dari acara bergerilya ini ya. kita Mulai ketemu. dari Bali Now nih akan bergerilya sampai ke ya pelosok. juga Bali Now ya. Pastinya senang juga sudah hadir, tapi luar biasa sudah cerita-cerita luar biasa ya, proses yang panjang untuk mencapai kesuksesan, bahwa apapun itu betul bahwa pemirsa atau penikmat, penonton itu egois karena mereka hanya ingin melihat hasil akhir tanpa mau tahu prosesnya seperti apa kita mencapai titik akhir sebuah karya, tidak mau tahu. Yang penting saya mau menonton karya kamu, mau kamu berdarah-darah, mau kamu sakit saat itu, tidak mau tahu. Itu tuntutan seorang seniman. Luar biasa, profesional. Oke, dan luar biasanya harus Bli Arse ini benar-benar mau membuka diri untuk terus belajar kepada siapapun. Siapapun, bagi saya guru adalah orang yang lebih tahu daripada saya, bukan orang yang lebih tua daripada saya. Dalam artian gini, kebanyakan seseorang tuh segan atau gengsi belajar kepada orang yang lebih kecil dari kita. Karena bagi saya guru adalah orang yang lebih dulu tahu, walaupun kamu tuh baru lahir kemarin. Iya, Gitu. iya. Kita kan beda pengalaman. Betul, Tapi ketika saya ingin mempelajari itu, kamu lebih tahu duluan, why not? Kita Ya, belajar. benar-benar menjadi orang bodoh lah kita kepada yang lebih pintar ya. Oke, luar biasa ya, ternyata perempuan barbar ini pintar juga ya, cerdas juga. Nanti di segmen keempat kita masih bincang-bincang yang lebih mengharu biru nggak sih? Ada tisu nggak ya? Nggak lah ya, yang penting kita perlu pengalaman, sharingnya Bli Arse, kenapa bisa sampai sesukses ini, kemudian nanti kita mau minta beliau untuk pesan-pesan mungkin kepada seniman-seniman muda di luar sana. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah pemirsa, sudah di segmen yang pamungkas, tapi pertanyaannya aku pengen banyak nanya nih. Aku rangkum biar rasanya kok nggak cukup banget nih waktunya. Pengennya 2 jam gitu, kalau Bali Now tuh 2 jam gitu. 2 hari ya? 2 hari. Nah, aku mau nanya nih, ini di Bali kan
banyak nih, bukan Bali aja sih, aku mau bahas banyak nih selebgram maupun kalau seniman-seniman di Bali menampilkan dengan segala keunikannya, ya kan? Banyak apa ya ciri khas gitu. Gimana menurut tanggapan Anda? Kalau tanggapan saya sangat welcome banget ya. Indonesia keberagaman suku budaya. Di dunia selebgram keberagaman teman-teman dengan talenta-talenta unik. Ya why not kita kalau emang secara istilahnya secara welcome banget. Oh yuk ayo kita. Kadang kita diajak collab, kadang diundang collab. Oh gini muncul. Kadang saya juga belajar. Saya dengan Love Pucuk, dia dengan ini. Gimana sih kronologi kamu bisa menciptakan bentuk yang seperti ini? Jadi kan kita punya sharing-sharing khusus, gitu loh. Kadang beli mau nggak collab di produk saya, modelnya beli yang jadi gini, beli gini. Saya ketemu teman baru, ketemu semutan baru, tuh. Artinya kita terbentuk dari atas dasar berkesenian dan kita dipertemukan dalam dunia seni, kan seru banget. Iya, justru berwarna ya, berwarna. Dan dengan ciri khas-ciri masing-masing, Iya. kan seru jadinya. Betul. Sangat welcome kalau saya. Meramaikan dunia ini juga apa namanya di entertainment, kemudian apalagi di medsos, dengan begitu kita semakin menghibur juga, cuan juga semakin masuk. Dan saya pun kan Cuan, ya? baru 2,5 tahun ya dari anggaplah dari awal pandemi saya digiring ke dunia selebgram. Itu pun saya atas dasar juga nanya-nanya kepada senior saya atau orang-orang yang lebih dulu di dunia selebgram. Mereka aja welcome dengan saya. Kenapa saya enggak? Betul. Ya kan, gitu jadinya. Tetap kita Karma loh Tuhan, jadinya. ya, Mereka iya. saya, oh gini lah, kamu kurang ini, biar nggak disamaan kamu sama ini, biar kamu tuh punya lebih. Mereka pun mengarahkan saya. Kenapa saya enggak Iya. kepada pendatang baru itu? Berbagai keunikan boleh, tapi tetap kita mencoba memunculkan satu ciri khas. Itu ciri khas itu yang paling susah. Iya. Karena kan sekarang kan kita banyak yang istilahnya nyontek, Iya. mengopi. Mengopi. Mungkin bahasa dari saya itu kalau terinspirasi oke. Iya. Tapi kalau menyontek, kalau pribadi saya sebagai seniman gengsi lah ya. Kita kan dikasih Dibeli talenta, daya bisa pikir. kok kita berpikir oh dia udah gini dia oh kayak ini sama deh saya. Oh saya seperti ini. Oke. Tetap kita menginspirasikan seseorang, tapi kita kudu apa ya membuat sesuatu hal baru, Ya, yang baru. mengembangkan. Iya, berarti seni itu memang seni itu kan memang sebenarnya menjiplak, tapi kita kembangkan sendiri. Ya. Iya kan? Ya enggak? Dalam bahasanya lah terinspirasi dari ini, Iya. oke saya kembangkan ini, terinspirasi ini saya kembangkan seperti ini. Iya. Tidak Hasil nyontek, betul, mentah banget mentah dengan utuh kita jiplak enggak. Jadi ya itu hasil dari seni, hasil dari jiplakan yang kita kembangkan, bukan secara utuh kita tampilkan. Gitu. Kita ada pengembangan ide-ide baru. Iya. Kurang lebih sih seperti itu. Iya. Sangat welcome jadi. Tapi ngerasa nggak bahwa ternyata tanpa Bli Arse sadari, Bli Arse sudah memunculkan sesuatu ciri khas gitu, tanpa disadari. Padahal sebenarnya kan banyak kan yang seperti Liku lah kan, Iya. yang kecewek-cewekan kan banyak. Merasa Ya sih nggak awalnya seperti itu? sih saya takut kira mengikuti atau memirip-miripkan diri dari mereka. Cuman saya bingkai bahwa mungkin kalau teman-teman saya itu yang cowok menjadi Liku itu kan merubah face-nya menjadi cantik banget gitu loh. Iya. Kalau saya nggak sanggup ke sana. Ya walaupun saya Nggak aktif, bisa. walaupun saya aktif di dunia MUA, karena apa? Ada beberapa part dari wajah saya yang tidak bisa memaksakan secantik seperti Oh itu. gitu. Kenapa Apakah nggak sekalian aja kita jebolkan menjadi si perempuan barbar, alis kemana, bulu mata kemana, dan bibir kemana, dan lubang hidung kemana itu loh. gitu ya? Orang kan saya lihat film-film yang mentok segitu tiba-tiba ada nyeleneh, oh kok horor di antara film drama, pasti orang fokusnya ke sana. Oh, yang nyeleneh Saya ingin ya? yang nyeleneh gitu. Kalau bisa dibilang tuh
beda daripada yang beda. Oh, jadi itu ya, itu tanpa disadari ternyata itu yang apa ya, secara psikologis orang mungkin melihat sesuatu yang unik baru mau dia melihat. Ya karena yang sekarang aneh. orang melihatnya yang unik, simpel, lucu, menarik, ya itu yang Lain dicari. daripada yang lain. Oke, Gitu. berarti itu ya. Cuman itu aja yang bikin kita putar otak. Iya, sempat lah ya. Sekreatif mana itu loh, Iya, iya, betul. seberapa kreatif menciptakan seperti itu. Akhirnya benar-benar tercipta si perempuan barbar, kemudian tercipta lagi nama Luh Pucuk. Itu kan prosesnya step by step Iya sepertinya ya. Dengan berjalannya waktu. Iya, sepertinya udah semesta yang menggiring gitu kan. Ya, karena istilahnya restu dari alam juga sih. Iya, ya. iya, Akan akhirnya. kesini. Dan akhirnya ketemu Nini Chandri ya, luar biasa, berarti itu pahlawan juga buat Lawan Bliarse ya. dari semua yang mencetak saya seperti Iya. ini. Ya tadi bilang make up, bisa make up juga. Berarti kan profesinya sebagai mua juga. Ya, sebelum menjadi Luh Pucuk atau wanita barbar, konsentrasi saya sih sebenarnya 3, Make up. penari, make up, sama koreografer. Make up pengantin? Ya, Oh, nah gimana ngatur waktunya? Apalagi sekarang sudah mulai banyak dikenal masyarakat, pasti undangan banyak mana-mana. ya Gimana lumayan tuh? kalau ngatur waktunya, jadi saya belajar dari senior saya itu, ya siapa yang nyuruh duluan, ya itu. Oke. Tapi kalau emang benturan, kalau emang nggak bisa ngatur, ya tetap memprioritaskan Salah satu orang yang lebih dikorbankan. dulu. Oh, iya, iya, iya. Ya salah satu mohon maaf ya karena udah ada yang duluan. Tapi kalau emang waktunya fleksibel dan sekiranya masih kita Sanggup bisa ya. jangkau, ya kita Apalagi jarak kalau itu jarak mending saya diperhitungkan. ngambil aman, nggak berani saya ngambil. Takutnya kenapa? Saya bukan ngerias orang nari yang reguler. Nah, ini saya merias orang nikah yang satu kali dalam umur hidup. Iya, Kan itu iya, kan iya, hari betul, spesial buat mereka. Harus menghargai Harus juga ya. menghargai. Sometimes ketika saya menikah diperlakukan seperti itu, Nggak mau juga. nggak mau juga kan. Iya, Kita iya. ngomong ke karma juga Iya, kan. iya. Makanya mohon maaf ya, mungkin kalau nggak bisa saya ambil besoknya kado resepsi gimana kan? Oh ya nggak bisa ya. Kadang mereka sampai memundurkan diri di jadwal. Demi. Oh, jangan sampai itu kan nyari dewasa pernikahan dulu. Iya, kan memang harus cari dewasa ayu. Jadi kita kalau dari saya itu siapa yang nyuruh duluan, ya itu saya prioritaskan. Kecuali mohon maaf emergency, saya sakit atau gimana. Baru. Itu pun saya bertanggung jawab, harus konsul cari penggantinya gitu. Nah, itu kan sudah pekerjaan sudah membludak nih. Gimana cara menjaga eksistensi si Luh Pucuk ini? Nah, itu yang penting tuh, menjaga eksistensi Luh Pucuk ke depannya. Iya kan? Luh Pucuk ini tercipta baru PKB kan? Yes. PKB di bulan Juli. Yes. Dari Juni Nama-nama sampai Luh Juli. Pucuk itu. Ya, terus ini udah mulai menjangkah nih kakinya Luh Pucuk ini, sudah mau lompat ke lompatan yang lebih tinggi. Itu gimana menjaga eksistensi dengan kesibukan yang luar biasa? Yang pertama adalah disiplin waktu. Karena saya waktu satu hari 24 jam itu kadang gampang aturnya, kadang enggak. Kita ngomongnya seperti itu. Cuman disiplinnya yang mana harus kita prioritaskan, yang mana bisa kita tunda, itu yang pertama. Rajin belajar dalam artian gini, ada beberapa orang ketika melihat sesuatu yang kurang berkenan di hati, dalam kata kasarnya, "Ih, jelek banget pertunjukan." Saya tetap menonton. Karena dalam artian kenapa ditinggalkan? Oh, kekurangannya. Saya belajar supaya saya tidak seperti itu. Iya, tetap menghargai. Bertanya. Ya. Membuka diri, kayak komen-komen sebisa saya balas, saya ngomong, Mas Wan, biar saya kurang gini loh ya. Karena itu yang menjaga, ramah sama semua orang tuh dalam artian, halo, lihat saya benar ya gini. Ya. Karena dalam artian ya, mereka meluangkan waktu untuk ngetik. Iya. Itu udah luar biasa loh. Luar biasa, kehormatan bagi saya. Iya. Jangan kan, nggak hanya artis saja loh yang sibuk. Ibu rumah tangga pun ada yang sibuk. Iya, Itu betul, loh. Cuman kebetulan kita yang lebih sering terpampang. Mereka yang memang di balik layar. Itu sebagai saya itu menjaga rajin belajar dan peka terhadap iklim. Misalnya kalau kita ngomongin ke busana perempuan pakaian ada. Iya. Setiap 6 bulan beda ya. Iya, Beda kan? ganti-ganti. Update kan. Iya. Begitupun di ilmu saya, update. Apa sih iklimnya sekarang? Oke, oke. Oke, ini lagi siklusnya seperti ini. Kita masuk. Kayak kemarin kan ada isu-isu set iklimnya K-pop. Kiblat K-pop dan tampilan mereka semua K-pop. Oke. Kita pun ikut.
fleksibel aja Kreatif sih. juga Kayak ya. air, harus kreatif. Iya, betul. Cuman yang secara teori kita, kalau saya pribadi nggak bisa ngomong, tapi semasih mau terjun ke lapangan, itu teori dan praktek yang bisa didapatkan. Ya, intinya harus tetap kreatif ya, Kreatif aja, mengikuti. muter otak, nggak mentok gini. Nggak. Kalau udah aja buntu, kalau pelampiasan saya buntu itu ke pantai. Merenung atau justru Melototin orang itu loh dengan segala kegiatannya. Oh, Kadang si Loh oke. Pucuk ini dapat inspirasi dari ini. Karena dalam artian gini, ketika saya udah menjadi Karang Taruna, saya udah bisa mewakili orang tua saya untuk ngayah Banjar dan segala macam. Saya ketemu dengan masyarakat luas, ya, mak-mak. Itu saya lihat pelototnya tuh ada yang ngegibah kayak gini. gampang mau tahu di pasar. Ya di pasar juga, kadang kan sekali waktu ada Bu gini, terutama yang paling dramatis itu Hamin Galungan. Iya. Wah, harga pada naik. Iya betul. Nah, Silat di, tidak ada, di itu pasar kayak tuh. seru. Nah, itu yang saya angkat. Itu saya ambil. Yang di Apalagi pantai. kalau udah harga bahan pokok naik, Ya. bahan bumbu udah ke pasar aja, tahu Ya. udah karakter Ya, mama itu. semua Ya, tuh. keluar, ada yang keriting gitu. Dan itu bagi saya adalah warna ilmu baru tuh loh. Oh, Ternyata oke. siklus mak-maknya seperti ini, siklus bapak-bapak seperti ini, siklus ibu-ibu arisan seperti ini. Kadang karena saya sambil, walaupun mulut saya ngunyah, kadang-kadang mata saya terus kayak lucu deh. Itu pun resep yang saya dapatkan dari idola saya, Siapa Reza tuh? Rahardian. Oh, itu luar Nah, biasa kemarin itu. di momen Pemain pandemi, karakter tuh. saya dipadukan sama idola saya banget itu, Reza? Rahardian. Gila. Itu betul-betul spesial banget bagi Iya, saya. iya, iya, iya. Gak Akhirnya nyangka yang awal dipertemukan. nonton di TV, karena saya mengenal Reza itu kan di film Habibie Ainun, iya. Nah, ilmu aktingnya semua diturunkan ke saya, karena waktu itu dapat kehormatan Oh ya, si sempat Reza sharing. ini menjadi orang Bali. Ya. Diceritakan orang Bali yang lahir di luar Bali tapi karena pandemi harus kembali Pulang. ke Bali. Nah, ada sesi yang dia harus belajar dari Bali. Tolong Asa ajarkan Reza dari Bali. Sempat beradu, dia ngajarin saya acting dan saya ngajarin nari. Tari. Itu gol Luar banget biasa, bagi ya. saya waktu itu, momen sangat mahal banget. Iya, iya, iya. Karena memang tuh aktor yang luar biasa loh, biasa. yang Karena bertalenta. ramah banget, tidak segan-segan. Eksplorasinya di dunia acting, perkembangan bagaimana itu entertain itu, karena kan berapa piala citra yang didapatkan. Betul. Ya, secara tidak langsung, wow, kayak saya kuliah tuh 1000 SKS gitu. Iya, iya, berarti memang tanpa disadari itu apa ya, kuliah yang kita dapatkan dari seseorang karena kita membuka diri. Iya. Ya, ilmu, bukan kuliah, ilmu kuliah lah ya. Iya. Yang kita dapatkan dari seseorang tanpa kita harus kuliah gitu. Ya luar biasa ya, memang apa kita melakukan apapun memang harus observasi. Itu penting. Ya kan? Kudu observasi. Jadi ya luar biasa juga hebat karena Bli Arse ini memang ditempa memang dari kecil bagaimana sih berkesenian, mungkin dari situ terbentuk karakter diri Bli Arse ya, bagaimana sih kita berjalan menuju meniti karir gitu untuk benar proses itu sampai ke titik-titik yang diinginkan. ya intinya kan memang apa ya, kita jangan pernah takut untuk menjadi beda, kita tidak usah takut untuk melakukan hal yang beda asalkan memang sewajar-wajarnya kan begitu. Aduh luar biasa deh, ternyata dirimu tuh bertalenta, cerdas. Aduh, si perempuan barbar ini semua ternyata lagi luar belajar. biasa. Iya, kita tetap terus belajar pada siapapun. Iya. Matur semua sudah hadir di Bali Now. Semoga sukses ke depannya Loh Pucuk yang si perempuan barbar. Oke, sampai jumpa. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bli Arse, si perempuan barbar, si Loh Pucuk. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan inspirasi yang baik dan motivasi yang baik bagi kita semua. Nah, ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi meski sebagian besar penontonnya masih tidur. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om.